Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Padilla dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan terkait backend dari aplikasi atau website yang telah kami buat. Di sini pertama untuk perumusan ada yang pertama itu dari pengambilan nama dan kriteria untuk input user. Lalu ada matrik normalisasi terkait matrik X dibagi dengan pembagi, lalu di normalisasi terbobot Y, yaitu Y sama dengan R dikali bobot. Lalu di yang ketiga ada ideal positif A plus dan negatif A min. Lalu ada jarak ideal dari D plus dan D min. Lalu ada nilai preferensi, yaitu di D min dibagi D min plus D plus. Selanjutnya di tampilan utamanya nanti ada menampilkan terkait data default. Ya, ini sesuai dengan yang ada di Excel nantinya. Lalu di bagian sini tuh untuk total bobot harus memenuhi syarat, yaitu pas di satu ini. Ketika lebih dari satu akan memunculkan error, yaitu ini. Ketika betul akan langsung ke validasi bobot, yaitu 1. Terus ada matriks alternatif, yaitu nantinya kita akan memasukkan semua matriks yang akan digunakan. Lalu untuk di hasil dan tahapan itu akan menghasilkan hasil keputusan yang akan merekomendasikan peringkat dari yang terbaik. Oke, langsung saja saya running untuk programnya. Nah, ini untuk UI UX-nya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur dengan NPM 21132311133. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem pendukung putusan dengan studi kasus pemilihan perangkat IoT menggunakan metode Simple Additive Weighting atau TOPSIS. Yang pertama, berikut adalah tampilan daripada pengkodean pemrograman sistem pendukung putusan. Yang pertama di sini pada tabel sebelah kiri yaitu tabel input data. Yang pertama ada pengaturan kriteria, yang kedua ada matriks alternatif. Jadi untuk penjelasan tabel pertama yaitu yang untuk kriteria pertama yaitu C1 itu kita gunakan dengan jenis cost atau biaya atau minimasi dengan bobot 0,25. Lalu seterusnya C2 sampai C5 adalah benefit yang didapatkan. Lalu dengan bobot 0,3, 0,2, 0,15 dan 0,1 sehingga total bobot divalidasi menjadi 1 pas. Di sini untuk input data, semisal kita menginputkan lebih dari total bobot 1, maka akan terjadi error seperti berikut. Maka pemrograman terhadap sistem tersebut atau validasi tersebut berhasil. Kita kembalikan lagi bobotnya jadi total bobot 1. Lalu matriks di sini adalah nilai evaluasi perangkat, yang dimana perangkat A, B, C, D itu adalah sebuah perangkat keras yang diambil dari data sebelumnya, yaitu data raw atau data mentah yang siap diproses ketika button hitung TOPSIS diklik. Baik, kita klik.
Lalu di sini ada hasil dari keputusan akhirnya dengan alur kerja. Ada halaman utama. Yang pertama ada langkah-langkah perhitungan di sini. Yang pertama ada langkah 1, matriks putusan ternormalisasi. Lalu langkah-langkah perhitungan yang pertama ada langkah pertama yaitu matriks putusan ternormalisasi atau R, yaitu dengan fungsi tabel ini adalah untuk menyamakan skala nilai atau skalabilitas karena setiap kriteria pada data mentah pada awal-awal atau data raw memiliki satuan atau rentang nilai yang cukup berbeda. Misalnya mungkin untuk C1 itu bernilai ratusan, sedangkan untuk C2 hingga C5 itu hanya satuan. Lalu di sini ada langkah kedua yaitu matriks normalisasi terbobot untuk Y, yaitu hasil daripada tabel yang pertama, langkah pertama matriks keputusan ternormalisasi atau R, itu yang akan dikalikan langsung dengan bobot dari kriteria di tabel pengaturan kriteria tersebut. Dan yang akan diberikan bobot kepentingan pada matriks yang sudah ternormalisasi. Dengan hasil akhir seperti ini untuk matriks normalisasi terbobot Y. Dan di sini juga terlihat bahwasannya untuk C1 di sini dia itu mengambil nilai minimum atau nilai terkecil, dan sedangkan untuk C2 dia mengambil nilai yang paling besar seperti berikut. Lalu untuk nilai negatif atau solusi ideal negatif yang di sebelah kanan ini itu kebalikan daripada solusi ideal positif, yang mana untuk cost atau untuk C1 dan nilai minimum untuk benefit C2 itu. Jadi C1 itu diambil dengan mengambil nilai yang paling maksimal, sedangkan untuk C2-nya itu mengambil yang paling minimal seperti berikut. Lalu di sini untuk tabel ranking akhirnya, yang mana kita menghasilkan mengukur seberapa dekat jarak daripada setiap perangkat dari A, B, C, D itu untuk yang D+. Dan yang D min itu kita mencari solusi seberapa jauh jaraknya solusi ideal negatif seperti itu, yang dihasilkan daripada angka ketiga atau solusi ideal positif dan negatif seperti berikut. Lalu di sini ada skor V atau nilai preferensi, yang mana sistem akan otomatis mengurutkan ranking hasil nilai yang mana nilai alternatifnya tertinggi gitu, yang ada atau dengan arti paling mendekati 1. Dan yang paling mendekati nilai 1 adalah perangkat A seperti berikut. Dan berikut adalah rankingnya. Baik, maka dari itu untuk sistem pendukung keputusan pemilihan perangkat IoT dengan menggunakan metode simple additive weighting Topsys berhasil merekomendasikan perangkat terbaik berdasarkan konsep bahwasannya alternatif terpilih harus memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif atau A+ yang ada di sini, dan jarak terjauh dengan solusi ideal negatif yang ada di sini. Lalu melalui proses otomatisasi mulai dari normalisasi data mentah hingga pembobotan dinamis, sistem ini mampu mengeliminasi subjektivitas dan memberikan hasil rankingan perangkat yang secara objektif.
cepat, dan akurat sesuai kebutuhan pengguna, yang mana dalam studi kasus ini pemilihan perangkat IoT. Mungkin cukup sekian daripada pemaparan dan pendemoan daripada sistem pendukung keputusan yang telah kelompok 9 atau kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.